this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Keluaran 2 ayat 23 dan 24, demikian firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu, kisah keluaran ini dimulai dengan yang namanya sebuah pemberitaan tentang hidup di tengah-tengah penindasan. Penindasan terhadap orang Israel yang dilakukan oleh Firaun yang baru. Kemungkinan Firaun yang baru ini Ramses II ya. Ramses yang kedua. Karena disebutkan di dalam Alkitab bahwa Firaun yang baru tidak mengenal Yusuf. Padahal di kisah sebelumnya kita tahu bahwa Yusuf diangkat ya, sebagai tangan kanan Firaun. Ya, sepertinya tidak mungkin ya, amat sangat tidak mungkin bahwa raja yang baru tidak pernah mendengar sepak terjang Yusuf. Tapi nyatanya seperti itu. Keluaran 1 ayat 11 menuliskan bahwa bangsa Mesir benar-benar memahitkan hidup bangsa Israel dengan berbagai pekerjaan yang berat, yaitu dengan mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Sebelumnya mereka mengerjakannya hanya sebagian dibantu oleh tentara Mesir. Bahan-bahan mereka disiapkan, mereka cuma mengerjakan, tapi kemudian mereka diperintahkan untuk mengerjakan semuanya. Nah, di tengah hebatnya penindasan yang berlangsung, penindasan itu berlangsung selama 430 tahun. 430 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Di zaman sebelumnya, usia manusia itu bisa mencapai 700. Ya, 800, 700, 600, 500, terus turun. Nah, waktu di zaman Musa, usia manusia itu sekitar 130, 140. Ya. Musa sendiri dicatat usianya 120. Jadi begitu hebat bangsa Israel alami di tengah-tengah bangsa Mesir sejak bergantinya Raja Firaun yang baru. Nah, disinilah bangsa Israel mulai berseru kepada Allah agar dibebaskan. Dan Allah dikatakan mengingat akan perjanjiannya. Allah mendengar erangan bangsa Israel. Perjanjian yang pernah Tuhan adakan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini perjanjian yang everlasting. Itu juga dikenal, diingat oleh Allah di zaman Musa. Disitulah Allah mulai membuat skenario penyelamatan. Seperti yang sudah-sudah, Allah memiliki skenario tentang penyelamatan. Itu karyanya Allah. Nah, bagaimana Allah memulai skenario itu, yaitu dengan menyiapkan seorang pembebas yang kita tahu, kita kenal, yaitu bernama Musa. Sewaktu Musa masih kanak-kanak, Musa mengalami banyak yang namanya
rancangan-rancangan yang tidak mengenakan. Musa hampir tenggelam di Sungai Nil. Musa mulai beranjak dewasanya, Musa masuk ke tengah-tengah kerajaan Mesir. Walaupun Musa dibesarkan waktu itu oleh ibu kandungnya, tapi juga Musa diasuh dan diadopsi oleh putri Firaun. Jadi secara tidak langsung Musa berada di tengah-tengah dua kebudayaan besar. Budaya yang sudah tercipta lama, dan di tengah-tengah budaya itu banyak rintangannya, banyak godaannya. Di satu sisi budaya Mesir, mungkin waktu itu Musa dianggap sebagai seorang pangeran sebab dia diakui anak oleh putri Firaun. Jadi kemungkinan Musa punya pengawal-pengawal pribadi. Dia tinggal ngomong minta apa semua serba ada, serba disiapkan. Akan tetapi dalam budaya Ibrani melalui didikan orang tuanya itu juga tidak pernah hilang. Sebab dalam perjalanan Musa tidak pernah satu kali pun dikatakan bahwa Musa kehilangan kesadaran akan jati dirinya. Bahkan Musa merasa dia seorang Ibrani yang harus peduli atas penderitaan bangsanya. Hingga suatu saat Musa mengambil sebuah keputusan yang berani dan sekaligus merugikan. Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Karena iman setelah dewasa, Musa menolak disebut sebagai putri Firaun. Karena Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Panggilan tentang tradisi Ibrani dalam hidupnya tidak pernah luntur. Dan kenyataannya, didikan orang tua Musa itu benar-benar melekat. Bahwa mereka tahu dan mereka percaya karena mereka adalah umat Allah. Meskipun cintanya Musa kepada bangsanya dan tekad Musa itu mengidentifikasikan bahwa Musa itu benar-benar murni seorang Ibrani, terkadang Musa juga overacting. Pernah sekali Musa kebablasan. Kebablasan antara dia merasa punya otoritas atau dia merasa bangsanya tertindas, yaitu bangsa Ibrani. Musa pernah yang namanya main hakim sendiri. Musa juga pernah membunuh orang Mesir dengan memukuli. Karena orang Mesir itu memukuli orang Ibrani. Dan keesokan harinya Musa pernah mencoba menengahi dua orang Ibrani yang sedang berkelahi. Karena panggilan Musa benar-benar, ini bangsaku, udah jangan berantem. Sayangnya, campur tangan Musa tidak pernah dihargai. Jadi tindakan Musa yang seperti itu mulai diketahui oleh banyak orang, termasuk orang-orang Mesir. Orang Ibrani saja menolak Musa. Sedangkan orang Mesir memandang Musa, loh, kamu itu seorang Mesir, kamu itu anak putri Firaun, kenapa memukuli orang Mesir? Musa mulai mengalami yang namanya diskreditkan. Oleh sebab itu, Musa harus melarikan diri ke tanah Midian
dan menunggu selama 40 tahun. Ada proses yang harus Musa bayar dari semua apa yang dia lakukan. Disinilah kita harus belajar, Bapak, Ibu, dan saya, serta Musa, benar-benar harus belajar untuk memahami bahwa kehendak Allah hanya bisa dijalankan sesuai dengan cara Allah sendiri. Sebab tidak mungkin apa yang sudah Tuhan siapkan atau Allah siapkan dalam rancangan dan rencananya itu bisa dikacaukan oleh kita. Sedangkan kita sebagai manusia kadang merasa sudah diberikan otoritas atau perintah oleh Allah, dukungan oleh Allah. Terkadang kita selalu berbuat melalui atau melebihi dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi proses yang dirasakan oleh Musa sampai dengan dia diutus, itu benar-benar perjalanan Musa yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati.